Makharijul huruf. Makharijul huruf ya dalam bahasa kita adalah tempat keluarnya huruf-huruf yang dimaksudkan adalah dalam Al-Qur'an, huruf-huruf hijaiyah. Boleh langsung dilanjut Ustaz. Jadi karena Al-Quran ini bahasanya bukan bahasa kita sebenarnya, maka kita butuh sekali mengetahui cara pengucapan yang benar. Karena di antara keistimewaan Al-Quran adalah dibaca oleh orang manapun, Al-Quran tetap sama. Tidak karena dipengaruhi bahasa kita sebagai orang Indonesia, ada yang Sunda, ada yang Jawa, ada yang Madura mungkin, kemudian berbeda-beda. Tidak, membaca Al-Quran semuanya akan sama. Terbukti ketika dalam misalkan ada event-event musabaqah tilawatil Quran tingkat internasional, itu dari semua penjuru negara berkumpul di situ bermusabaqah dan jurinya sama, penilaiannya sama. Kenapa? Karena standar bacaan Al-Qur'annya memang harus sama, tidak ada yang berbeda. Itu salah satu bukti bahwa membaca Al-Qur'an dibaca oleh siapapun maka akan sama. Tentunya belajar Al-Qur'an memang benar harus dengan cara musyafahah langsung. Tidak bisa hanya mendengarkan dari audio atau melihat dari video. Bukankah dari video sudah jelas? Iya, memang jelas kelihatan. Kita melihat dari situ bagaimana di video tersebut mungkin sudah jelas kita lihat bahwa cara pengucapan huruf-huruf tersebut sudah jelas kita lihat, bisa kita tirukan. Akan tetapi itu tidak cukup. Seharusnya dalam belajar Al-Quran itu tidak hanya sekedar melihat kemudian kita mencontohkan, akan tetapi kita melihat guru kita ketika memberikan contoh huruf, kemudian setelah itu kebalikannya kita yang membaca dilihat oleh guru, apakah sudah sesuai, apakah sudah benar atau tidak. Nah, jadi tidak cukup kita hanya melihat dari video misalkan, kemudian kita tirukan. Itu belum bisa diterima. Baru bisa diterima apabila kita sudah membacakan ulang dan disimak oleh guru kita. Itu seperti itu namanya musyafahah. Nah, kita mulai dari makharijul huruf. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf secara globalnya dibagi menjadi 5. Ya, ada yang pertama al-jauf. Al-jauf itu rongga mulut dan tenggorokan. Jadi al-jauf itu rongga mulut dan tenggorokan. Di situ rongga mulut saja kurang lengkap. Jadi rongganya, ya. Kemudian yang kedua al-halaq, itu tenggorokan saja, tenggorokan. Kemudian yang ketiga al-lisan, huruf-huruf yang keluar dari lidah. Kemudian yang keempat asyafatan, kedua bibir, dan yang kelima adalah al-khayshum, pangkal hidung. Itu secara umumnya makharijul huruf keluarnya dari 5 tempat tersebut. Lanjut Ustaz. Kemudian kita mulai rinci satu persatu. Dari makharijul huruf yang pertama adalah al-jauf. Al-jauf adalah rongga tenggorokan dan mulut. Artinya ruang ketika kita membaca. Jadi bersama-sama antara rongga tenggorokan dan mulut itu bersama-sama. Di situ adalah tempat keluarnya huruf mad. Lanjut Ustaz. Tempat keluarnya huruf mad. Nah, disitulah. Jadi ketika kita membaca mad atau panjang, kita tahu huruf mad itu ada 3, ada alif, kemudian ada waw sukun, ada ya sukun. Nah, ketika membaca panjang, ketika membaca mad, maka otomatis rongga tenggorokan dan mulut bersama-sama. Misalkan a, gitu. Bi, bu. Nah, ketika panjangnya itu adalah di situ namanya al-jauf. Jadi al-jauf ini adalah
hanya khusus kepada huruf-huruf mat saja. Yaitu panjangnya ya ketika jadi mat, ketika berharokat nanti berbeda. Ini ketika mat saja. Waw ketika mat, kemudian alif. Kalau alif selamanya pasti huruf mat. Karena kalau sudah ada harokat itu bukan alif, tetapi hamzah. Ya, ada hamzah. Cuman penulisan saja kadang-kadang ditulis seperti alif saja. Ada yang ditulis seperti alif ada hamzahnya di atas. Ada yang ditulis hamzah murni. Itu hanya penulisan saja. Semuanya disebutnya adalah hamzah. Kecuali huruf mat ini, itu baru dinamakan alif. Karena alif selamanya tidak berharokat. Lanjut. Yang pertama sudah al-jauf, keluarnya tempat huruf-huruf mat. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah al-halqu, tenggorokan. Tenggorokan di sini dibagi menjadi 3 bagian. Ada aqsal halqi, wasatul halqi, dan adnal halqi. Kadang-kadang ya pengalaman saya sendiri dulu waktu belajar, jadi disebutnya aqsal kholqi. Bukan kholqi, kalau kholqi nanti berbeda arti. Makhluk. Jadi halqi, tenggorokan. Aqsal halqi. Tenggorokan ada aqsal halqi. Aqsal halqi ini tenggorokan bagian bawah. Bagian bawah yang dekat ke dada. Itu aqsal halqi. Kemudian ada wasatul halqi, tengah-tengah. Kemudian yang ketiga adalah adnal halqi, tenggorokan bagian atas. Nah, tenggorokan di bagian bawah ini, aqsal halqi, ada 2 huruf yang keluar dari sana, yaitu huruf hamzah dan ha. Dan ha. Itu keluar dari tenggorokan bagian bawah. Bagian bawah, aqsal halqi. Kemudian tenggorokan bagian tengah, wasatul halqi, itu tempat keluarnya ain dan ha. Ain dan ha. Jadi kalau ha tadi di bawah, kalau ha, ya karena ha dan ha kadang-kadang kita mendengar ada yang membaca itu tertukar. Ya, tertukar. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Ar-Rahman kadang benar, Ar-Rahimnya harusnya ha kebaca Ar-Rahim. Jadi seperti ha. Jadi cara membacanya adalah berbeda. Nanti setelah semuanya kita praktekkan. Itu yang tenggorokan bagian tengah adalah ha dan ain. Ha, ha, hi, hu, ain, a, ai, au. Ya. Kemudian yang ketiga, tenggorokan bagian atas atau adnal halqi adalah tempat keluarnya huruf ghain dan kha. Ghain dan kha. Jadi di atas, mendekati ke pangkal lidah. Ghain dan kha. Dilanjut Ustaz. Tenggorokan bagian bawah adalah tempat keluarnya hamzah dan ha, ya, ha bukan ha tapi ha. Ya, seperti Allahu itu kan ha. Nah, hamzah dan ha itu di situ ada gambar. Itu gambar pita suara kira-kira begitu. Jadi ketika hamzah sukun maka merapat, yang menyebabkan nafas dan suara tertahan ketika hamzah, ketika sukun hamzahnya. A, I, U, A, I, U, ba. Nah, ketika sukun ba di situ tertahan. Ya. Ketika berharokat maka ditahan dulu, dikuatkan, baru dikeluarkan. A, I, U begitu. Jadi bukan A, I, U, harus kuat. A. Jadi menutup dulu, pita suara kita tutup dulu, baru dibacakan A, I, U
gitu. Ba. Sedangkan hamzah yang mengharokat pastinya pita suara akan terbuka karena tidak mungkin kalau tertutup kemudian bisa keluar suara, tidak mungkin, pasti terbuka. A, I, U. Nah, ketika berharokat pasti terbuka. Kemudian haknya itu mau berharokat mau sukun juga menjadi sama, ha tetap terbuka, ha, hi, hu. Saya kira hal itu sudah refleks sudah ya, ketika kita membaca hamzah sukun atau ha sukun pasti sudah berbeda. Itu hanya gambaran saja untuk merinci. Jadi intinya tenggorokan bagian bawah adalah tempat keluarnya hamzah dan ha, ha, ha. Sampai sedikit terasa di dada, ha itu, ha, hi, hu, bah, ha, hi, hu, bah. Kemudian selanjutnya wasatul halqi adalah huruf ha dan ain. Ha dan ain. Jadi tengah-tengah. Ditahan. Ha, ha, hi, hu, bah, bah. Nah, suara ha ini mungkin saja kita sering mempraktekkan sebenarnya. Misalkan dalam kondisi kita tidak boleh di ruangan yang tidak boleh ramai, kemudian kita perlu memanggil seseorang, sementara jaraknya agak jauh, maka kita biasanya, nah itu seperti suara ha, ya, nggak mungkin pakai suara ha, pasti ha, itu suara ha. Jadi tenggorokan bagian tengah, ha, hi, hu, ar-rahmanir-rahim, rahi, hi, nah itu ha. Kemudian ain, ain juga tenggorokan bagian tengah, ditekan ke bawah, a, ai, au, a, ai, au, ba, ba. Jadi bukan di atas tapi di tengah. Kalau di atas jadi ba, ba, jadi tebal. Sementara ain tuh nggak boleh tebal, tipis. Ba. Caranya harus ditekan ke tengah-tengah tenggorokan. A, i, au, ba. Ha, hi, hu, bah. Perbedaannya, ha itu pasti terdengar suara desis. Ha, ha. Maka apabila desis tidak ada, maka bisa menjadi ain. A, a. Sebaliknya kalau ain tidak ada suara desis, nafas. Jadi nafas tertahan, yang keluar hanya suara. A, ai, au. Kalau ha ada nafas yang terdengar. Ha, hi, hu. Seperti itu. Berikutnya adnal halqi, yaitu tempat keluarnya huruf ghain dan kha, kha. Ghain, kha. Kedua huruf ini dibacanya menjadi tebal. Gha, gha, kha, gha, kha. Jadi pangkal lidah dengan langit-langit mulut di atasnya yang seperti daging. Kalau kita rasakan di atas itu empuk ya, daging, karena agak ke depan sedikit di langit-langit mulut ini ada yang berupa seperti tulang keras di depan, tapi kalau ke bagian belakangnya adalah empuk di situ, daging. Disitulah ya, kho, khi, khu, bah, bah, gho, ghi, gu, bag, bag. Nah, perbedaannya juga sama. Kalau ghain itu tidak terdengar ada hamas, tidak ada suara nafas yang berdesis. Gha, ghi, ghu, bag, bag. Sedangkan kha kebalikannya, nafasnya terlepas. Kha, kha, khi, khu, bah,
Bakh. Paling kelihatan jelas ketika sukun. Apabila kho, tinggal nafasnya saja yang terlepas. Bakh. Bakh. Sedangkan ghain ketika sukun, tinggal suaranya yang terdengar. Bagh. 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 Maghbu. Maghbu. Nah, maka apabila ada yang membaca ghain dengan ditambah dengan ada suara hamas itu kurang tepat ya. Misalkan magh, 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 magh harus bersih. Magh, maghdu, maghdu. Kalau dibaca seperti itu menjadi kho ya. Khalidina yakhlud yakh. Kalau kho tinggal nafasnya saja yang terdengar. Sedangkan ghain adalah hanya suaranya. Mau ghairil maghdu maghdu yaghlil yaghlil. Jadi tidak ada suara desis. Nanti ini akan berkaitan juga dengan ketika menjelaskan tentang sifatul huruf karena memang tidak bisa terlepas. Kita membaca makharijul huruf itu akan benar apabila sifat-sifatnya juga bersama-sama di situ. Cuma kita belum pembahasan ke sana, fokus saja dengan makhrajnya saja dulu. Bisa dilanjut. Baik. Berikutnya terus ke atas ini dari bawah, tenggorokan bawah hamzah ha, tenggorokan tengah ha dan ain, tenggorokan atas ghain dan kha. Kemudian ke atas lagi, dari kha ke atas lagi, pangkal tenggorokan dengan langit-langit yang berdaging juga di atasnya, tapi lebih keluar dari kha dan ain, lebih keluar lagi, yaitu tempat keluarnya huruf qaf, qa, ya. Qa, qi, qu, baqa, qa, qi, qu, baqa. Jadi menyentuhnya bisa dilihat di gambar itu yang warna merah di atas itu yang berupa daging yang lembut ya di atas qu. Jadi menempelnya ke sana. Sedangkan kaf selanjutnya Zat. Selanjutnya kaf itu lebih keluar dari qaf. Bisa dilanjut. Nah, kaf di sini. Perbedaannya adalah bisa kita lihat menyentuhnya itu lebih ke depan lagi. Jadi pangkal lidah menyentuh langit-langit mulut lebih ke depan lagi dari qaf. Kalau qaf tadi murni di langit-langit mulut yang berupa daging di situ yang empuk, sedangkan kaf ini sudah bisa dapat dua-duanya, antara yang daging dan yang keras di depan itu nempel di situ. Ka, ki, ku, bak, ka, ki, ku, bak. Untuk menentukan itu bisa kita cek masing-masing, dilihat ke dalam dengan jari, ada yang keras, ada yang empuk di dalam. Bisa dicoba sendiri insya Allah. Jadi seperti itu K. Saya kira kalau kaf seperti ini sudah tidak asing lagi. Artinya sudah biasa kita K itu biasa. Mungkin qafnya saja yang kadang-kadang kita butuh berlatih. Kalau kafnya saya kira biasa, dengan bahasa kita juga sama ya. Kakiku, kaku, kayak, kaki, kuda, kakekku. Itu sudah biasa. Kakiku, kaku. Tapi kalau qaf mungkin karena dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, qaf tidak ada. Tidak dipakai. Ya. Itu pun kalaupun ada mungkin itu bahasa serapan dari bahasa Arab. Jadi semuanya jadi kaf kalau di kita. Bahkan waqaf itu kita bahasakan dengan wakaf gitu ya. Wakaf. Padahal qaf di situ juga. Baik, selanjutnya. Terus ke depan tadi masih pangkal lidah. Jadi pangkal lidah di situ ada qaf, kemudian agak ke depan sedikit menjadi ka. Sekarang lidah bagian tengah. Lidah bagian tengah. Lidah bagian tengah di sini
ada makhraj jim, shin, dan ya. Jim, shin, dan ya. Shin itu yang ada titik 3 di atasnya, shin. Kalau yang tidak ada titiknya, sin, ya, tipis. Ini shin, ya, shin. Jim, shin, dan ya. Bisa diperhatikan di gambar bahwa untuk jim itu nempel rapat ke atas. Ja, ja, ji, ju, baje, ja, ji, ju, baje. Nah, kadang-kadang karena pengaruh bahasa biasa orang Jawa biasanya. Saya tahu itu karena juga sama-sama orang Jawa. Jadi biasanya di Jawa itu janya itu keluar seperti hamas, desis. Karena setelah dirasakan yang nempel bukan tengah-tengah lidah. Jadi agak ke depan, lidah ke bagian agak ke depan. Akhirnya terbaca menjadi ci, ca, ci, cu. Seperti huruf C, ya. Caca, itu kan C. Jadi kebacanya kadang seperti itu. Ar-rojim, rojim, cim. Sekarang kita perbaiki bahwa yang menempel adalah bukan ke depan tapi tengah-tengah lidah. Aja, aja, ji, ju, baje, baje, bukan ca, ci, cu, bac. Jajan, bukan cacan. Nah, itu salah satu contoh saja. Jadi jajan, bukan jajan. Kalau orang Jawa biasa jajan, gitu ya. Kalau yang bahasa Indonesia yang fasih, jadi bukan jajan tapi jajan, ya. Ja. Tidak ada suara desis nafas. Ja, ji, ju, baje, bukan baj. Atau mungkin sering kita mendengar juga ketika ada orang yang MC ataupun ceramah, ketika muqaddimah kadang-kadang kebaca itu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in itu jimnya jadi ajma'in. Nah, kalau membaca Al-Quran itu keliru, ya, tidak keluar desis seperti itu tapi suaranya yang keluar aja. Nanti ini berkaitan lagi dengan sifatul huruf, namanya sifat qalqalah, memantul. Jadi nafas dalam hal ini huruf jim tidak terdengar berdesis. Aja, jaji, jubaje. Kemudian yang berikutnya huruf shin juga tengah-tengah lidah. Sha, shi. Anginnya meluas, penuh. Sha, shi, shu. Akan tetapi tidak perlu memonyongkan bibir menjadi sha, shi, shu, bash. Nah, ini tidak perlu. Bibir biasa saja normal, tinggal angin kita penuhkan di dalam mulut itu penuh menjadi sha, shi, shu, bash, minasyaito, ya. Asyajaru. Shin yang jelas agak renggang. Kenapa? Karena di situ ada desis, ada nafas, ada udara yang keluar, terdengar desis. Maka yang jelas harus renggang. Kalau tidak renggang nggak bisa keluar nafasnya. Sha, shi, sha, shi, shu, bash, gitu. Kemudian ya saya kira sudah nggak ada masalah dengan kita ya, benar insya Allah. Ya juga di tengah-tengah lidah tapi ya sedikit renggang daripada shin karena ya lebih lentur. Ya, yi, yu, bai, ya, yi, yu, bai. Gitu.
Ah, bisa dilanjut ya? Lanjutkan saja dulu. Mohon kalau ada yang misalkan ada keliru dalam penyampaian atau kurang lengkap, boleh langsung disampaikan mungkin di kolom komentar. Silakan nanti biar satu di menyampaikan. Tapi kalau memang butuh untuk pertanyaan secara umumnya nanti di terakhir saja. Baik, kita lanjut dulu ke huruf dot. Nah, huruf dot ini kita merasakannya lebih sulit dari huruf-huruf yang lain. Ya. Ini lagi-lagi kalau kita di Jawa, ya, kalau orang Jawa, Jawa biasanya termasuk ya di Madura, saya kira tidak ada perbedaan itu Madura, Jawa itu membacanya yang saya ketahui sampai bibir mencong-mencong gitu, ya sampai bo bo gitu. Ada yang sampai seperti itu. Saya pun juga dulu seperti itu. Ternyata karena uh, setelah diperhatikan lagi berdasar penjelasan dari masyayikh bahwa ternyata bot itu tidak seperti itu. Tidak ada pengaruh dengan bibir. Jadi makhrajnya di mana? Bukan bibir, tapi tepi lidah. Boleh yang sebelah kanan, boleh tepi lidah bagian kiri atau kedua tepi lidah kanan dan kiri. Boleh saja. Itu menempel kepada geraham, gigi geraham. Atas, ya, geraham yang atas. Dari pangkal belakang, pinggir lidah bagian belakang sampai ke depan. Coba di berikutnya saat ini. Nah, di situ. Dari tepi lidah yang berwarna hijau dari belakang itu sampai ke depan, tepi lidah bagian depan itu semuanya nempel. Semuanya nempel. Maka itu yang nanti di dalam sifatul huruf namanya istitalah, memanjang. Jadi makhrajnya itu memanjang dari pangkal tepi lidah bagian belakang terus sampai bagian depan. Semuanya menempel. Allah, ab, bo, bi, bu, bo, bi, bu. Nah, jadi semuanya nempel ke depan. Boleh asatidz sekalian bisa dirasakan sendiri karena berbeda-beda. Ada yang terbiasa dengan sebelah kiri, ada yang terbiasa dengan sebelah kanan, ada bahkan yang pakai dua-duanya. Tidak ada masalah. Yang penting pinggir lidah semuanya nempel sampai dari belakang sampai ke depan. Bo, 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 bi, bu, bab, bo, bi, bu, bab, walab, bo, walab, bo. Lanjut. Oke, berikutnya makhraj lam. Makhraj lam. Lam adalah di ujung lidah pinggirnya, ya, di ujung tapi di pinggirnya. Di ujung tapi di pinggirnya. Bukan pas di ujung tengah depannya tapi pinggirnya. Dua tepi lidah bagian luar depan hingga ujung lisan ini. Sampai ke ujung maksudnya. Dari tepi bagian depan ini terus sampai ke ujung. Ya. Sedikit tepinya kemudian sampai ke ujung semuanya full di situ. Itu tempat keluarnya huruf lam, kemudian ada berikutnya ada nun dan ada ro. Ro. Lam, nun, ro. Ya, di berikutnya juga ada huruf-huruf yang lain. Tuh ya, dimaksud yang warna kuning tadi. Jadi bagian depan pinggirnya. Itu tempat keluarnya huruf lam, la, li, lu, bal, la,
li, lu, bal. Dengan langit-langit di atasnya. Ya, langit-langit mulut di atasnya. Bukan dengan ujung gigi. Karena saya sendiri pernah menjumpai ada santri yang membacanya itu ke ujung gigi. Jadinya la, li, lu, bal. Alhamdulillah. Ada yang baca begitu. Karena ujung lidahnya ke ujung gigi. Allah, lillahi, lillah. Yang benar adalah ke pangkal gigi. Di situ ada langit-langit mulut di atasnya. Pas setelahnya pangkal gigi. La, li, lu, bal. Saya kira ini tidak ada perbedaan dengan bahasa Indonesia. La, ya. L, a, la. L, i, li. Itu sama saja. Lanjut. Setelah lam, oh ya, lam ada yang tebal, ada yang tipis. Kapan tebal itu? Biasanya di lafadz jalalah. Allah, alla ta'budu, Allahu. Nah, itu kan berbeda. Ada yang la tipis, ada yang lo. Untuk ujung lidah sama saja. Ujung lidah sama, cuman perbedaannya adalah ketika tipis, maka lidah bagian belakang datar. La, li, lu, bal. Ya. Halala, halala. Sedangkan lam yang tebal, maka pangkal lidah terangkat mendekati ke langit-langit mulut di belakang. Sehingga suara menjadi gemuk, tebal. Lo. Yang asalnya la jadi lo. Lo. Gitu. Jadi suara menjadi tebal itu karena lidahnya terangkat di belakang. Bukan karena kembali lagi ke tadi bibir monyong. Allah. Allah. Bukan dari bibir monyong itu. Jadi ketebalannya adalah dari terangkatnya lidah bagian belakang. Allah, Allah, Allah. Sama saja. Ilallah. Nah, ini ada lam tipis, ada lam tebal. Posisi bibir sama saja. Ilallahi, ilallahi. Berbeda saja di lidah. Lidah bagian belakang diangkat ke atas sehingga terdengar suara menjadi tebal. Sementara untuk lam yang tipis selain Allahu, lillahi termasuk tipis itu, maka bagian belakang lidah datar saja. La, li, lu. La, li, lu. Di depan nempel, kemudian angin-angin atau suara keluar dari pinggir-pinggirnya. El, ya, jadi di pinggirnya tuh ada ruang, di situ keluarlah suara di situ. Sedangkan di depannya terapat ujungnya. La, la. Nanti ada perbedaan dengan ro. Dilanjut. Nun dulu ya, nun. Lam, nun sama ya. Sedikit di bawah makhrajnya lam. Saya kira untuk perbedaan sedikit ini memang sedikit berbeda, akan tetapi kita rasakan tidak jauh perbedaannya. Jadi bisa dibilang sama gitu ketika membaca lam, la, nu di situ saja. Jadi ujung lidah nempel ke langit-langit mulut di atasnya, lurus di atasnya. Pas di belakang pangkal gigi atas, gigi seri, pangkal di belakangnya itu. La, na, ni, nu, ban. Cuman di sini ada berbeda bahwa ketika nun itu pasti ada suara ke hidung. Pasti ada suara ke hidung. Ini nanti ada kaitan dengan makhraj yang terakhir yaitu al-khayshum, tempat keluarnya huruf-huruf yang berdengung. Ini nun termasuk pasti berdengung, ada en. Apalagi sudah sukun atau tasydid itu pasti paling jelas. Ketika berharokat pun tetap ada dengung, ada suara ke hidung. Karena kalau tidak bisa ke hidung, maka tidak akan menjadi na.
Seperti contoh kita tutup hidung. Kemudian membaca nun. Nah, da menjadi da, ya. Da. Nah, itu bukti bahwa nun itu harus keluar melalui ada suara yang keluar ke hidung. Ada dari mulut, kemudian juga ada dari hidung, begitu. Itu perbedaannya. Selanjutnya ro. Nah, di sini ro sama ujung lidah juga dengan pangkal gigi seri agak ke belakang sedikit. Seperti lam, nun, ro tadi. Ini sama, tiga-tiganya hampir sama. Hanya berbeda sedikit saja dalam teorinya. Tapi pengucapannya tidak jauh berbeda. Kemudian perbedaannya dari lam tadi dan ro. Kalau lam, ujungnya nempel utuh, kemudian angin, udara keluar dari samping-sampingnya. Atau suara dari sampingnya. Allah, al, al, ha, al, jadi keluar dari samping. Sementara untuk ro itu justru dari tengah-tengah. Coba selanjutnya, Ustaz. Nah, disitulah ada sedikit ruang di ujung, di mana disitulah akan terjadi namanya sifat takrir. Nanti ada sifat takrir, artinya bergetar. Ro, ro, ro. Jadi di ujung lidah. Kalau lam tadi rapat, kalau ro ujungnya pinggir-pinggirnya nempel, tapi tengahnya ada ruang untuk keluarnya suara di situ sehingga menjadi getar. Ro, ro, ro. Yang pernah dijumpai ini nanti ada kaitan juga dengan ro yang tebal dan tipis. Kadang-kadang ujung lidah ini tidak ke belakang pangkal gigi, akan tetapi ke atas, ke langit-langit mulut atas, sehingga roknya tidak pernah tebal, sekalipun dhammah jadi ru, ru, ru. Memang dhammah tapi suaranya tetap tidak tebal, ru, ru, karena ujung lidah ke atas. Harusnya ia ke depan sampai mendekati ke pangkal gigi atas, gigi seri yang depan. Jadi ru, ru, ro, ri, ru, ru. Nah, disitulah makhraj ro. Jadi ujung lidah tidak ke atas. Ro. Saya masih ingat betul itu ketika saya belajar khairu. Kebetulan lafaz khairu pada saat itu. Khairum. Nah, ro saya masih ke atas. Ujung lidah itu ke atas. Jadi khairu, khairum, khairum. Kok masih tipis aja kedengarannya. Setelah dijelaskan, ternyata ujung lidah itu ke depan. Bukan ke atas. Kalau ke atas tidak akan pernah tebal. Ru, ro, 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 ru. Nah, maka ketika dilatih, dibiasakan, baru ketemu di situ tebal. Ro, ri, ru, ru. Khairu, kafirun, kafirun, Allah, Ar-Rahmanir Rahim, Allah. Nah, disitulah makhraj lam, nun, dan ro. Bisa dilanjut. Baik. Selanjutnya masih di ujung lidah. Ini lebih mudah dan saya kira juga ini tidak ada perbedaan dengan bahasa kita. Ada perbedaan sedikit saja nanti. Pertama, ada 3 huruf di sini, ta, dal, dan po. Ta, dal, po. Ujung lidah
nempel ke pangkal dua gigi yang atas, dua gigi seri yang atas, nempel di situ rapat. Ta, ti, tu, bat, ta, ti, tu, bat, da, di, du, bad, da, di, du, bad, po, ti, tu, bato, po, ti, tu, bato. Jadi lidah sama saja antara ta, dal, dan to itu persis. Ujung lidah dengan pangkal dua gigi seri yang atas. Nah, perbedaannya apa? Kadang-kadang kita jumpai ketika membaca dal. Nah, di sini dal ini yang sering kita jumpai di huruf dal. Sering kita mendengar orang membaca da, da. Seperti dalam bahasa Indonesia huruf D ketemu A menjadi da, da. Nah, kalau kita rasakan da ini ujung lidah bukan ke pangkal gigi, akan tetapi ke atas, ke langit-langit, ke atas. Ada, itu ke atas, ya. Darul Quran, darul, darul, ke atas. Untuk huruf dal ini tidak seperti itu, tapi ke pangkal gigi depan. Da, di, du, bad, da, di, du, bad, alhamdu, qul huwallahu ahad, bukan ahad atau alhamdu. Waddu lau tudhinu fayudhinun, banyak dal di situ, bukan waddu lau tudhinu fayudhinun, ya. Andada, ya, seperti kita menyebutkan dada itu dalam dal, huruf dal keliru. Kalau bahasa kita oke seperti itu, tapi di dalam Al-Quran huruf dal tidak seperti itu. Tapi pastikan ujung lidah persis seperti kita membaca ta, ta, ti, tu, ta, da, persis, tidak ada perbedaan. Kalau kita balik, sekarang misalkan dalnya membaca ada, lidahnya ke atas. Seandainya ta dan to kita ikutkan ke situ, maka menjadi ta, ya. An'amta, sirotol, nah itu keliru, ya. Jadi makanya yang menjadi patokan adalah ta kita, ta. Ta bahasa kita sudah sama, ta, tinggal sesuaikan dalnya, dal persis dengan ta. Kemudian to juga sama persis lidahnya, cuman di perbedaannya adalah seperti digambar adalah dal dan ta sama lidahnya datar belakang, sedangkan to lidahnya terangkat sehingga menjadi tebal suaranya. Po, ti, pu, to, ti, pu, bato, bukan bato, to, ti, tu, to, itu tipis. To seperti huruf T dengan O menjadi to. Tapi di sini harus ada tebal. Lidah di belakang diangkat menjadi po, ti, pu, bato. Nah, ini juga nanti ada kaitan dengan sifatul huruf. Namanya sifat isti'la. Lidah bagian belakang terangkat ke langit-langit mulut sehingga menyebabkan suara menjadi tebal. Po, syaitoni, bukan syaitoni, to, tapi po, syaito. Nah, gitu. Lagi-lagi di sini menyangkut huruf-huruf yang tebal tidak mengikut sertakan gerakan bibir. Bukan syaito, misalkan syaitoni, akan tetapi bibir seperti biasa, datar saja. Po sama dengan ta, po, capo,
tapo, bibir sama. Bedanya di lidah saja. Oke. Lanjut, Ustaz. Sod, sin, dan zai. Zai atau ada yang menyebutkan za gitu ya. Sod, sin, zai. Di sini sod ya. Sod. Nanti masuk ke yang tebal seperti to itu, lidahnya diangkat di belakang. Di mana huruf makhrajnya sod, sin, dan zai, lidah paling ujung, ya, paling ujung itu menempel kepada pangkal gigi yang bawah, gigi seri yang bawah. Nempelnya ke gigi yang bawah, begini, ke pangkalnya. Ya. Sehingga di atasnya suara keluar melewati antara bagian atas dan bawah. Artinya di atas lidah, disitulah tempat keluarnya nafas dan suara. Jadi dengan langit-langit, dengan langit-langit di atasnya. Jadi lidah tempelkan ke bawah, ujungnya sa, bawah. Sa, si, su, bas, so, si, su, bas, za, zi, zu, baz. Saya kira ini tidak ada perbedaan dengan bahasa kita. Sa, ya seperti itu sudah. Sa, persis. Sapi, sasa, ya, bisa. Kemudian untuk sod, ini berbedanya hanya dilihat di gambar, lidah bagian belakang diangkat sehingga menjadi suaranya. Untuk ujungnya, ujung lidahnya sama ke bawah. So diangkat saja. So, si, su. Kalau sin datar. Sa, si, su. So, si, su. Kemudian zai juga lidah tetap datar. Za, za. Jadi lebih rapat dengan langit-langit itu lebih rapat sehingga suara sedikit terhambat, tidak seperti sin. Sin nafas itu lancar. Sa, si, su. Di sini suaranya tertahan. Z, 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 seperti itu. Ya persis dengan huruf Z ya. Z. Zazizu. Sa, si, su, bas. So, si, su, bas. Saya kira tidak ada perbedaan dengan bahasa kita, cuman beda di tebalnya saja. Ya, sod. Lanjut lagi, Ustaz. Nah, kemudian tadi ujung lidah dengan pangkal dua gigi yang atas, dengan pangkal giginya, itu adalah keluarnya huruf ta, dal, dan po. Ta, da, po. Sekarang ujung lidah dengan ujung giginya yang atas, dengan ujung gigi yang atas. Itu juga ada 3 huruf di situ. Ta, zal, dan wo. Ta, zal, dan wo. Nah, untuk lebih mudah mengingatnya, kita misalkan hafal tadi ujung lidah dengan pangkal gigi atas itu ta, dal, po. Kita tulis ta, dal, dan po. Kemudian semua huruf 3 ini kita tambah satu-satu titiknya di atas. Menjadi ta, zal, wo. Ya, ta, zal, wo. Nah, itu ujung lidah dengan ujung 2 gigi seri yang atas. Ta, ta. Jadi ada nafas, ada angin yang keluar di situ antara ujung lidah dan ujung gigi. Lidahnya sedikit keluar karena ke ujung. Ta, ta, za, za. Kalau ta tadi nafasnya yang keluar, ta. Sedangkan azal suaranya za,
Dza. Kemudian Allah, Allah sama dengan dzal, hanya lidahnya diangkat di belakang menjadi tebal. Allah, Allah. Nah, ini kadang-kadang ada yang tertukar antara dzal dengan zai. Karena dzalnya tidak keluar, dzal dan Allah-nya tidak keluar ujung lidahnya, tidak ke ujung gigi, sehingga terdengar seperti huruf zai. Menjadi allazina, allazina, menjadi allazina, allazina. A'udzu billah, a'udzu zu. Karena tidak keluar lidahnya, ada di dalam, sehingga menjadi seperti huruf zai, a'udzu zu. Yang benar adalah keluar ke ujung gigi, sehingga tidak ada desis di situ, tidak ada nafas yang terdengar jelas. Hanya tinggal suaranya a'udzu zu zu, bukan zu, ya. Atau shadaqallahul azim, azim, bukan azim, azim. Shadaqallahul azim. Nah, ada yang baca begitu, itu Allah-nya kurang tepat, ya. Itu mendekati kepada makhrajnya zai tadi. Z, 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 z. Nah, pastikan ujung lidah ke ujung gigi dan terlihat keluar sedikit. Asa, asa, as, yalhas, ya. Wasa, sa, kemudian dal, nah, kemudian zal, allazi, allazina, zi, ya. Azza, wazzariyati zarwa, za keluar sedikit. Allah juga seperti itu. Shadaqallahul azim, azim, bukan azim, zi, itu menjadi zai kalau begitu. Jadi lidahnya harus keluar. Selanjutnya Ustaz. Makhraj fa. Fa, ini sudah dengan bibir, ya. Sudah semakin ke depan, hampir habis sudah. Jadi dari paling bawah tenggorokan terus ke lidah, bagian belakang, tengah, ke ujung, ke gigi, kemudian ke bibir. Ada huruf fa. Fa perlu diperhatikan, ini terutama mungkin yang di daerah Sunda, ya, memang bahasanya begitu. Saya pernah di Sukabumi waktu itu, ya, ketika halakoh dengan security, dengan ibu-ibu dapur, dengan DPN-nya. Ya karena memang kebanyakan orang asli di sana, jadi fa-nya itu keliru makhrajnya. Kelirunya di mana? Kita perhatikan bahwa fa itu adalah perut bibir bawah di dalamnya, ya, di dalamnya perut bibir bawah dengan ujung gigi atas. Lihat di gambar, itu ujung gigi atas ke perut bibir bawah. Sehingga nafas atau udara itu keluar dari sela-sela gigi. Fa, 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 fi, fu, baf, fa, fi, fu, baf. Nah, biasanya kalau saya singgung tadi tentang Sunda yang saya alami itu, jadi kedua bibir justru rapat. Jadi pa, pi, pu, ya, pa, pi, pu. Seperti huruf P, pa. Harusnya ada nafas yang terlepas, tapi juga bukan kedua bibir direnggangkan. Jadi pa, pi, pu. Angin sekedar keluar tapi tidak terdengar desis. Maka pastikan gigi bagian atas ini adalah ke perut bibir bawah, sehingga desisnya menjadi sangat jelas. Fa, fi, fu,
liilafi fi ya. Alfafa alfafa bukan alpa pa atau alfafa fa. Pastikan gigi ke bibir bagian bawah. Diingat bukan ke depannya tapi ke perut bibirnya bagian dalam. Bukan fa tidak seperti itu tapi ke perut bibirnya saja di dalam bagian dalam. Fa fi fu baf. Baik, lanjut Ustaz. Sedikit lagi. Kemudian kembali lagi ke bibir, lanjut ke bibir. Nah, sekarang bersama-sama ini. Bibir kedua-duanya bersama-sama. Kalau tadi cuma bibir bagian bawah, fa. Sekarang kedua bibir. Di sini ada waw, huruf waw. Wa, dengan memonyongkan kedua bibir. Jadi bibirnya maju. Ketika membaca waw, harus dimajukan bibirnya. Bukan wow, wow, tapi harus maju. Wow. Berharokat apa saja, mau fathah, kasroh, dhammah, ataupun sukun sekalipun, ya, di matlin, maka wawunya harus tetap maju di situ. Ketika ada waw, bibir harus maju. Wa, wi, wu, bau, harus maju. Wa, wi, wu, bau. Jadi kurang sempurna apabila membaca wa, wi, wu, bau, bau tanpa memonyongkan bibir. Nah, di sini waw harus. Kalau yang lain tadi tidak ada yang bibirnya monyong. Sedangkan waw harus. Wa, wi, wu, bau. Wal asri, wal asri, wal laili, wasyamsi, ya. Tasawi, wi, waliyi, inna waliyi, harus maju. Pokoknya setiap ketemu dengan waw, bibir harus maju, monyong. Begitu monyong. Ya. Berikutnya makhraj ba. Nah, kalau waw tadi renggang karena suara harus keluar. Wa, wu. Nah, sekarang ba dan nanti ada mim juga itu bersama-sama. Kedua bibir merapat. Itu makhraj huruf ba. Ba. Ba, bi, bu. Bab. Jadi bibir menempelnya itu normal saja, tidak perlu misalkan dibaca ba, bi, bu. Tidak benar seperti itu. Biasa saja normal. Ba, bi, bu, bab, baba, yuhibbu, baba, yuhibbu. Robbi, bukan robbi, tapi robbi, biasa saja. Kemudian yang terakhir sepertinya ada mim. Mim sama dengan ba. Perbedaannya adalah ada suara yang keluar ke hidung. Khoisyum namanya. Khoisyum, pangkal hidung. Itu tempat keluarnya huruf-huruf dengung. Jadi membacanya kalau tadi ba ditahan tidak ke hidung menjadi abba, abba gitu ya. Abba wa tabba. Kemudian mim harus keluar ke hidung menjadi ma. Jadi selama nutup ada suara ke hidung. Ma, mimma, amma, ya. Hammalata, hamma. Harus ada suara ke hidung seperti nun tadi. Apabila tidak ada suara ke hidung, tidak ada khoisyumnya, maka otomatis mim ini menjadi seperti suara ba. Coba kita tutup. Jadi ba, ba, ba. Nah, mim
dan nun pasti ada suara ke hidung. Apabila tidak ada suara ke hidung, maka tidak akan benar. Otomatis mimnya jadi suara abba, abba. Padahal maunya ma. Jadi ba, ba begitu. Seperti ba. Nun pun begitu. Na menjadi ada, ada. Nah, itulah yang terakhir kan khaysyum tadi. Ini berkaitan juga dengan nun dan mim diantaranya. Dan semua bacaan yang gunah-gunah, dengung. Semua yang berbunyi ada dengung pasti ke khaysyum, ke pangkal hidung. Ya, entah nanti di hukum ikhfa, di iklab, kemudian di idgham mutamatsil lain dan semacamnya. Pokoknya setiap dengung pasti ada suara ke hidung. Itu namanya khaysyum. Kemudian yang terakhir perlu saya ingatkan kembali bahwa yang diikuti gerakan bibir dalam huruf-huruf hijaiyah ini hanyalah waw. Waw saja. Berharokat apapun, waw pasti diikuti bibir monyong. Wa, wi, wu. Sedangkan yang lain tidak. Itu pertama. Semua huruf hijaiyah yang monyong hanya waw pertama. Yang kedua, cuma ada dua yang monyong. Apa itu? Semua huruf yang berharokat dhammah. Semua huruf. Kalau dhammah, semua huruf. U, bu, tu, ju, hu, dan semuanya. Jadi yang pertama adalah huruf waw berharokat apapun, entah itu hidup atau sukun, semuanya harus monyong. Pertama. Yang kedua adalah semua dhammah. Semua dhammah. Huruf apapun yang berharokat dhammah harus monyong. Nah, justru kadang-kadang kita di situnya yang kadang-kadang kelewat. Ya. Maliki yaumiddin, yaumi, yaumi. Harusnya yaumi. Ya. Wa yuqimuna, wa yuqimuna. Kadang-kadang dibaca wa yuqimuna, mu. Yang penting u. Nah, disitulah tidak akan sempurna dhamma tanpa memunyungkan kedua bibir. Tidak sempurna. U, suaranya bisa jadi sama, tapi tidak sempurna. U tanpa memunyungkan kedua bibir. Saya kira seperti itu.